Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah jika baik-baik saja. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita pelajari hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Oke, Bapak akan memimpin berdoa pada pagi hari ini. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini yaitu konservasi flora dan fauna di Indonesia. Sebelum kita memasuki pembelajaran materi konservasi flora dan fauna di Indonesia hari ini, Bapak ingin mengingatkan kepada kalian tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Pada saat ini virus corona masih belum saja hilang dari sekeliling kita. Alangkah baiknya kita harus mematuhi protokol 5M. Yaitu yang pertama ada mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjaga mobilitas, dan mengurangi kerumunan. Oke, tetap semangat ya anak-anak, meskipun kita pembelajaran via seperti ini, via seperti Zoom, tidak seperti biasanya yang biasanya di sekolah, di dalam kelas. Saat ini kita menggunakan Zoom. Jangan putus asa karena adanya pandemi COVID-19 seperti sekarang. Oke, kompetensi dasar yang pertama ada menganalisis konservasi flora di Indonesia. Kita dituntut untuk bisa menganalisis konservasi flora di Indonesia, dan yang kedua, anak-anak juga harus bisa untuk menganalisis konservasi fauna di Indonesia. Slide selanjutnya, Bapak memberikan permasalahan terlebih dahulu untuk kalian berdiskusi dan menjawab pertanyaan yang Bapak berikan nantinya pada slide selanjutnya. Di sini terdapat konflik gajah dengan manusia di Sumatera. Bagaimana anak-anak bisa mengetahui sebab kepunahan dari fauna gajah yang berada di Provinsi Riau. Yang kedua, anak-anak juga harus bisa menguraikan dampak yang terjadi adanya kepunahan di Provinsi Riau. Dan yang terakhir ada kalian juga harus bisa menganalisis permasalahan dan memberikan tanggapan pada permasalahan yang Bapak berikan di PPT pada pagi hari ini. Ini nantinya pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Nantinya kalian harus berdiskusi dengan teman sebangkumu dan nantinya akan Bapak tunjuk siapa yang melakukan presentasi terlebih dahulu.
sebelum berdiskusi, Bapak akan memberikan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan flora dan fauna di Indonesia. Jadi kalian sebelum berdiskusi nantinya bisa tahu bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi flora dan fauna yang ada di Indonesia. Pada gambar yang Bapak tampilkan, ada yang bisa menjelaskan gambar tersebut? Ya, benar. Gambar tersebut yaitu asal-muasal manusia. Yang pertamanya sebagai manusia purba. Apa yang disebut evolusi atau arti evolusi? Evolusi ini memiliki arti perubahan makhluk hidup dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks secara perlahan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Contohnya seperti pada gambar yang Bapak tampilkan. Kira-kira 150 juta tahun yang lalu di dunia ini didominasi oleh hewan sejenis dinosaurus yang berukuran sangat tinggi, panjangnya mencapai 30 meter. Berdasarkan penelitian terhadap fosil dinosaurus, diketahui bahwa hewan dinosaurus ini ternyata itu termasuk dalam kelas hewan melata atau yang saat ini itu disebut dengan hewan buaya dan hewan kadal atau hewan komodo. Jadi evolusi itu artinya adalah perubahan makhluk hidup dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Sampai sini paham anak-anak? Nah, selanjutnya sebelum kita menginjak adaptasi terhadap lingkungan, saya akan menjelaskan seleksi alam terlebih dahulu ya. Seleksi alam itu dibagi menjadi dua. Ada faktor alam dan faktor lingkungan. Faktor alam ini contohnya apa, Nana? Faktor alam ini contohnya saja di daerah gurun atau padang pasir. Hanya terdapat beberapa jenis tumbuhan yang tahan terhadap iklim kering. Contohnya saja tumbuhan kaktus dengan tumbuhan padi. Jika tumbuhan kaktus dan tumbuhan padi ini hidup di daerah gurun, maka tumbuhan padi ini akan mati. Kenapa Pak mati? Karena tumbuhan padi ini harus atau memiliki jumlah air, membutuhkan jumlah air yang sangat besar. Sedangkan kaktus yang biasanya tumbuh di daerah gurun tidak mengalami mati. Karena apa? Memang tumbuhan kaktus hidup di daerah gurun atau padang pasir. Yang kedua, setelah faktor alam ada faktor lingkungan. Contohnya apa, Nana? Faktor lingkungan ini contohnya ada rumput dan pohon di daerah hutan. Rumput ini kalah bersaing dengan pohon yang besar-besar. Kalah saing apa, Pak? Kalah saing mendapatkan sinar matahari. Rumput ini lama-kelamaan akan mati. Karena apa? Karena tidak dapat pencahayaan atau sinar matahari. Karena kalah saing dengan tumbuhan yang pohon yang tinggi-tinggi. Oke. Sampai sini paham? Selanjutnya ada adaptasi terhadap lingkungan. Ada yang bisa mengartikan gambar yang saya tampilkan? Benar. Memang ini ada hewan jerapah yang sedang berkembang biak atau sedang tumbuh.
Nah, hewan jerapah ini yang pertama ada tidak bisa memakan tumbuhan yang sangat tinggi. Lama-kelamaan hewan jerapah ini bisa memakan tumbuhan yang sangat tinggi. Jadi tumbuhan jerapah yang kecil bagaimana Pak memakannya? Nah, tumbuhan jerapah yang kecil ini mencari makan dengan rumput atau memakan yang rerumput-rumputan. Keadaan lingkungan hidup sangat beraneka ragam dan menuntut makhluk hidup untuk selalu berusaha menyesuaikan diri mereka. Sampai sini ada yang ditanyakan? Baik, jika belum ada, selanjutnya faktor-faktor yang menyebabkan perubahan flora fauna ada bencana alam. Ada yang bisa mengartikan gambar yang saya tampilkan? Ya, benar. Memang gambar tersebut adalah gunung yang meletus. Apa Pak hubungannya gunung yang meletus dengan flora dan fauna? Nah, gunung yang meletus ini memiliki dampak yang sangat negatif bagi flora dan fauna. Tidak hanya flora dan fauna, gunung meletus juga memiliki dampak yang negatif bagi manusia. Contohnya saja merusak pemukiman, merusak bangunan, merusak jembatan, dan menghancurkan ekonomi manusia yang berada di sekitar gunung meletus. Contohnya saja ada Gunung Merapi yang meletus sekitar tahun 2000 berapa ada yang ingat sekitar 2010 ya, sekitar 2013-an 2013. Nah, Gunung Merapi tersebut juga merusak pemukiman, merusak flora dan fauna yang berada di sekitar Gunung Merapi, dan Gunung Merapi tersebut juga menghilangkan nyawa menjaga Gunung Merapi, yaitu almarhum Bapak Rizal. Oke, sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Masih belum ada, saya lanjut. Kita masuk ke pelestarian flora dan fauna dengan cara konservasi. Pelestarian flora dan fauna dengan cara konservasi ini, pemerintah Indonesia mempunyai langkah-langkah dalam konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang pertama ada konservasi di dalam dan di luar kawasan. Yang kedua ada pembangunan taman nasional. Yang ketiga pembinaan hutan lindung. Yang keempat ada pengembangan wisata alam, pengawasan dampak lingkungan, dan lain-lain. Pelestarian ini dibagi menjadi dua, ada kawasan suaka alam, dan dibagi menjadi dua, ada cagar alam dan suaka marga satwa. Selanjutnya ada kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam ini dibagi menjadi tiga, ada taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Semuanya kita akan bahas di slide selanjutnya. Yang pertama ada cagar alam. Cagar alam ini memiliki kawasan suaka alam yang keadaan alamnya memiliki kekhasan akan flora, fauna, dan ekosistem. Contohnya saja yang gambar yang saya tampilkan di sebelah kiri ada Pulau Obi. Pulau Obi ini ada yang tahu anak-anak berada di kawasan mana, di daerah mana? Belum ada yang tahu. Oke, Pulau Obi ini berada di daerah Maluku Utara. Flora yang khas di daerah Pulau Obi ini ada kayu merah, matoa, nyatu. Di sebelah kanan Pulau Obi ini ada Pulau Bokor. Pulau Bokor ini terdapat di Provinsi DKI Jakarta.
Flora yang khas di daerah Pulau Bogor yaitu tanaman melinjo, tanaman ketapang, tanaman asam. Sampai sini ada yang ditanyakan? Lanjut. Selanjutnya ada Suaka Margasatwa. Kawasan suaka alam yang ditetapkan sebagai suatu tempat hidup bagi warga satwa yang memang memiliki nilai yang khas. Contohnya pada gambar yang saya tampilkan yaitu Rawa Singkil. Suaka Margasatwa Rawa Singkil ini berada di lokasi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Fauna yang khas di daerah Rawa Singkil ini ada harimau Sumatera, burung rangkong, dan kedi. Lanjut. Ada Taman Nasional. Taman Nasional ini sudah masuk ke dalam kawasan pelestarian alam. Nah, kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budaya, prestasi, dan rekreasi. Contohnya di daerah pada gambar yang saya tampilkan itu Taman Nasional Pulau Komodo yang berada di Nusa Tenggara Timur, yang merupakan tempat yang dikhususkan untuk perlindungan biawak komodo. Bisa dilanjutkan anak-anak. Selanjutnya ada Taman Hutan Raya. Kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan alami atau jenis asli. Oke. Gambar yang sebelah kiri, ada yang tahu tanaman apa itu? Benar, tanaman Rafflesia arnoldi. Nah, Taman Hutan Raya yang melindungi flora Rafflesia arnoldi ini ada Taman Bung Hatta yang berada di lokasi Padang, Sumatera Barat. Fauna yang khas juga ada harimau Sumatera, siamang, kijang. Di sebelah kanan saya ada tumbuhan anak-anak bakau. Tumbuhan bakau ini berada di daerah Denpasar, Bali atau Taman Ngurah Rai. Hewan yang berada di Taman Ngurah Rai ini ada penyu hijau, penyu siak, dan teripang. Selanjutnya yang terakhir ada Taman Wisata Alam. Hutan wisata yang mempunyai berbagai keindahan alam, baik keindahan flora fauna maupun keindahan alam. Di sebelah kanan ada gambar apa? Gambar penyu. Taman Wisata Alam Air Hitam yang berada di Bengkulu ini mempunyai fauna yang khas yaitu hewan penyu. Selanjutnya di sebelah kanan saya ada tumbuhan pinus atau pohon pinus. Taman Malino yang berada di Sulawesi Selatan ini memiliki flora yang khas yaitu pohon pinus. Sampai sini ada yang ditanyakan? Baik, jika belum ada, selanjutnya saya akan memberi waktu kalian 15 menit untuk melakukan diskusi dari permasalahan hewan gajah dengan manusia yang berada di Provinsi Riau. Jika sudah melakukan diskusi, selanjutnya akan saya tunjuk melakukan presentasi di depan kelas. Seperti biasanya, bisa dilakukan mulai sekarang. Terima kasih sudah
yang sudah melakukan presentasi untuk permasalahan gajah dengan manusia di Provinsi Riau. Saya akan memberikan kesimpulan sedikit kepada kalian. Yang pertama, sebab dari kepunahan fauna dari permasalahan gajah dengan manusia di Sumatera, khususnya di Provinsi Riau. Sebab kepunahan fauna tersebut yaitu adanya konflik. Yang pertama, konflik dengan manusia di Sumatera. Gajah ini sebagian besar itu dianggap sebagai hama oleh masyarakat di daerah Provinsi Riau. Selanjutnya ada permasalahan yang menyebabkan kepunahan dari gajah tersebut. Habitat gajah tersebut dijadikan pemerintah sebagai proyek pembangunan. Nah, jadi hewan gajah tersebut memiliki ancaman yang cukup besar. Bagaimana Pak kita sebagai masyarakat jika ada hewan yang akan mengalami kepunahan di sekitar kita? Oke, yang pertama, kita sebagai masyarakat harus melestarikan hewan tersebut. Yang kedua, kita tidak boleh merusak habitat tumbuhan atau hewan yang akan mengalami kepunahan tersebut. Begitu. Yang kedua, ada dampak yang terjadi adanya kepunahan fauna gajah. Populasi gajah itu di Sumatera atau di Indonesia itu menurun drastis anak-anak. Dalam kurun 20 sampai 30 tahun terakhir, karena ancaman kehilangan habitat yang dilakukan pemerintah sampai dengan konflik dengan manusia serta perburuan gading gajah. Itu yang membuat gajah di Indonesia semakin menurun. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman kalian. Bagaimana, apakah jika dibangunnya suaka gajah di Provinsi Riau akan menolong populasi satwa gajah, Pak, di Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Tentunya jika pemerintah membangun suaka gajah akan membantu mengurangi kepunahan gajah di Provinsi Riau. Karena keberadaan suaka gajah yang dahulu bernama Pusat Latihan Gajah itu mengalami pasang surut. Nah, lokasi pertama kali di Sebanga, Kabupaten Bengkalis, namun terpaksa 3 kali pindah tempat karena tingginya konflik dengan masyarakat setempat. Ada yang ditanyakan kembali? Baik, jika tidak ada, saya akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran materi konservasi flora fauna di Indonesia pada pagi hari ini. Yang pertama, untuk memelihara kelestarian lingkungan alam, keberadaan hewan dan tumbuhan perlu dilindungi. Pemerintah Indonesia sudah membuat dan menetapkan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam wilayah untuk kepentingan konservasi. Yang kedua, kita sebagai masyarakat Indonesia, jika terdapat hewan atau tumbuhan yang akan mengalami kepunahan, baiknya jangan dijadikan ladang uang atau jika hewan jangan dijadikan sebagai hama.
lestarikan hewan dan tumbuhan tersebut, jangan rusak habitat seperti pada permasalahan yang saya berikan tadi. Baik, begitu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya anak-anak. Saya akan berpesan sedikit kepada kalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di kala pandemi seperti sekarang. Patuhi protokol 5M, memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak, mencuci tangan, menjaga mobilitas, dan mengurangi kerumunan. Tetap semangat di kala pandemi seperti ini, jangan putus asa karena adanya COVID-19. Jangan berpikiran negatif, itu hanya akan menurunkan imun kalian. Terima kasih. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.